Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini Wandering Season episode 2 kembali lagi. Kali ini kita akan jalan-jalan ke suatu kota ya, atau kabupaten tetangga Bandung, yang tidak lain tidak bukan adalah Kabupaten Purwakarta. Nah, saya mau mau coba suatu kuliner yang katanya khas banget di Purwakarta ya. Tapi ini tempatnya tersembunyi dan katanya ini adalah kuliner yang asli, seasli-aslinya dari Purwakarta. Nah, saya juga belum pernah coba ke sana. Saya juga penasaran kayak apa rasanya. Jarak yang ditempuh kurang lebih mungkin sekitar 70 km dari Bandung menuju ke tempat itu. Nah, nanti juga saya akan berwisata sedikit ke situ Wanayasa ya teman-teman. Ini saya lagi ada di daerah Cikole, Lembang, dan rutenya seperti kemarin Wandering Season episode 1 kita lewat Lembang ya, Lembang, Cikole, Ciater. Nah, kalau kemarin kita arahnya ke Subang, kali ini kita belok kiri ke arah Purwakarta teman-teman. Oke, seperti apa perjalanan kita? Ikutin terus perjalanannya, semoga nggak hujan ya, nih cuacanya udah agak mendung sedikit. Mudah-mudahan lancar di perjalanan, tidak ada trouble, tidak ada hambatan apapun ya. Ikutin terus perjalanan saya menuju ke Purwakarta. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan Wandering Season episode 2 dimulai ya. Ini saya baru jalan beberapa kilometer tadi dari Cikole, udah kena hujan nih. Ini daerah Ciater ya, udah mulai turun hujan. Ditambah ini di pegunungan, aduh nyecep banget rasanya, lumayan nih kena muka ya, kena dada, lumayan nyecep juga nih dinginnya. Nah, jadi kali ini saya mau ke daerah Purwakarta ya teman-teman. Jadi Purwakarta ini kan terkenal sama kuliner satenya ya, itu sate Marangi ya. Jadi sate yang beda daripada sate yang lain gitu. Nah, sate Marangi sendiri di Purwakarta itu kan cukup terkenal ya teman-teman, dan salah satunya itu sate Marangi yang ada di Cibungur, daerah Cikampek. Pasti udah pada tahu kan teman-teman. Nah, kali ini saya mau mencoba yang katanya sih ini yang asli ya, dan ini tempatnya itu cukup jauh dari kota Purwakartanya sendiri, dan ini lokasinya benar-benar ada di perkampungan di tengah-tengah desa gitu. Jadi kayaknya bakalan epic nih perjalanannya. Hanya untuk mencari sepiring sate ya, seporsi sate, saya harus jauh-jauh ke Purwakarta. Tapi oke lah, nggak apa-apa, itu namanya apa ya, jadi perjuangan untuk mencari kuliner yang enak-enak tuh biasanya perjuangannya lumayan berat ya teman-teman. Dan buat saya itu nggak jadi masalah, karena saya sering juga seperti itu, pergi ke suatu daerah hanya untuk cari kulinernya. Dan saya yakin juga teman-teman pasti banyak yang kayak gitu kan, nggak cuman saya doang nih, pasti ada beberapa di antara kalian juga yang seperti gitu. Nah, kayak apa sih rasa satenya, nanti akan saya review ya, seperti apa rasanya, terus worth it nggak kita jauh-jauh ke sana hanya untuk sepiring sate. Nanti akan saya bahas di video ini, makanya tonton terus sampai habis ya. Oke guys, kita udah ada di jalan lintas antara Ciater dengan Wanayasa ya teman-teman. Jadi ini perbatasan dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta. Nah, jalan ini tuh cukup asik ya teman-teman. Nah, setelah tadi saya lewat
jalan pedesaan ya. Tadi kan saya motong jalan tuh dari Ciater itu lewat pedesaan, diarahin Google Maps ke situ, nongol-nongol di sini nih di jalan Jalan Raya Wanayasa ya ini kalau nggak salah. Jadi arahnya itu ke arah Wanayasa gitu. Dan Wanayasa sendiri itu sebenarnya masih cukup jauh ya ke arah kota Purwakartanya gitu. Jadi bukan dekat kota tapi agak jauh, dan dia lebih dekat ke Subang gitu teman-teman. Dan kalau diperhatiin nih jalanannya cukup enjoy ya. Jadi tikungannya landai, jalannya adem, nggak terlalu banyak mobil. Tadi juga kalau kita lihat nih ada kebun sawit ya. Kita lewat kebun sawit juga. Jarang-jarang kan di Jawa lewat kebun sawit, biasanya di daerah Sumatera, tapi ini di Jawa juga ternyata ada teman-teman gitu. Nah cuman buat teman-teman yang mau lewat jalan ini jangan lupa isi bensin, karena pom bensin dari tadi saya nemuin cuma ada satu gitu, dan itu kecil. Tapi kalau yang jual bensin eceran atau Pertamini juga cukup banyak sih, cuman kalau saya kan lebih prefer ke pom bensin yang bener ya gitu teman-teman. Jadi kita bisa sekalian isi bensin, bisa sekalian istirahat, bisa minum, bisa kalau yang mau sholat, bisa kencing, bisa ya menuntaskan bisnis lah ya, menuntaskan hajat gitu. Nah ini sebelum saya nyari itu sate Marangi yang katanya asli itu, saya mau lihat-lihat dulu nih di Wanayasa ya. Ini udah di situ Wanayasa nih sebelah kanan, dan di sini juga banyak tempat makanan nih teman-teman. Ada satenya juga nih, ada sate Marangi di sini. Cuman saya nggak makan di sini, tapi saya coba mau lihat-lihat situasi di sekitaran situ Wanayasa ini seperti apa. Nah teman-teman, kita sekarang udah ada di situ Wanayasa, Purwakarta. Ini danau kecil yang ada di Purwakarta ya. Nah di sini juga banyak tempat makan nih. Di salah satunya di sini nih. Tahu situ. Tapi tujuan kita bukan ke sini utamanya, tapi mungkin kurang lebih sekitar 5 kiloan dari sini. Kita makan sate Marangi. Nanti kita lihat aja sate Maranginya kayak apa. Tapi yang pasti bukan di sini ya. Katanya sih yang bakal saya tuju itu adalah yang asli katanya. Saya juga kurang tahu ya. Buat yang tahu silahkan di komen ya. Barangkali saya salah gitu. Ini situ Wanayasan ini enak juga deh kalau misalkan teman-teman yang dari Bandung mau riding San Mori yang agak jauhan tapi nggak terlalu jauh. Ini tempatnya nih. Di situ banyak tempat makan. Sampai ke situ nih kayak di Lembang sebetulnya, tapi pemandangannya danau. Enak nih, ini jaraknya dari Bandung cuman sekitar paling 70 kilo ya. Kurang dikit lah, paling 65-67 kilo lah. Ini lumayan asik nih buat ngadem. Udah oke, kita lanjut lagi makan sate Marangi. Seperti apa bentukannya sate Marangi yang asli, kita ikuti perjalanan. Oke, habis dari situ Wanayasa kita lanjutin ke arah desa Kiara Pedes, di mana si rumah makan sate ini berada ya teman-teman. Dan jalan menuju ke desa Kiara Pedes ini, jalan masuknya ternyata nggak terlalu jauh dari situ Wanayasa ya, paling cuma sekitar 3 kilometeran udah sampai. Nah ini situasi jalanan di desa Kiara Pedesnya teman-teman. Jadi khas pedesaan banget ya suasananya. Dan jalan di sini tuh sebenarnya nggak membingungkan, tapi entah kenapa saya dari tadi kesasar terus di sini teman-teman. Jadi muter gitu. Diarahin Google Maps-nya jalannya tuh aneh-aneh. Akhirnya saya pakai GPS yang lain ya. Jadi gunakan penduduk sekitar GPS-nya gitu. GPS gunakan penduduk sekitar. Itu jauh lebih akurat daripada kita buka-buka Google Maps ya. Dari tadi saya diarahin suruh ke kiri, ikut ke kiri, tapi nggak nemu tempatnya, aneh saya juga. Nah ini si tempat makannya ini, rumah makan santenya ini nanti ada di sebelah kanan.
sebelah kanan jalan. Dan ini situasinya, suasananya tuh mirip kayak di Ubud ya. Ini di depan nih ada sawah. Si sawah ini tuh pas saya lewatin kok berasa dejavu gitu. Berasa saya lagi ada di Ubud nih teman-teman. Nah dari sawah ini rumah makannya nggak jauh, ada di sebelah kanan. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga nih di Sate Maranggi ya. Nah ini kayak gini tempatnya. Oke, kita lihat aja makanannya kayak apa. Nah ini dia nih satenya teman-teman. Ini agak beda sama yang di Cibungur ya. Dia agak sedikit lebih tebal gitu dagingnya. Nah ini kelihatannya sih enak ya. Nah terus bumbunya juga beda nih. Kalau yang di Cibungur kan udah nyatu gitu ya. Nah kalau ini dia masih mentah-mentah gini. Harus ngeracik sendiri gitu kayaknya. Asik nih. Nah mantep nih. Oke, saya makan dulu. Nanti kita review kayak gimana rasanya. Habis juga nih satu porsi sendirian. Ini satu porsi isinya 10 ya, kayak sate-sate pada umumnya. Cuma ini yang bikin beda dari Maranggi yang lain itu bumbunya kita harus racik sendiri, bikin sendiri. Terus dagingnya ini agak tebel ya. Terus terutama di bagian gajinya. Ini gajinya juga agak tebel. Dan jujur aja kalau buat saya sate yang gajinya tebel itu nikmat gitu. Saya seneng banget sate yang gajinya agak tebel. Nah kalau soal rasa ini saya kasih nilai 8. Alhamdulillah setelah perut kenyang, waktunya kita back to Bandung ya. Kita kembali ke rumah. Nah saya cerita dikit nih ya masalah sate Maranggi yang tadi yang saya makan itu sate Pareang Kiara Pedes ya, lebih tepatnya namanya. Ini sate posisinya bener-bener ada di tengah pedesaan ya, bukan di tengah kota, dan nyarinya juga lumayan susah. Jadi worth it gak sih kalau kita sengaja jauh-jauh nih, entah itu dari Bandung kek, mau dari Jakarta kek, atau dari manapun lah di luar daerah Purwakarta ini sendiri ya. Worth it gak sih kita buat jauh-jauh hanya untuk makan sate itu? Nah itu adalah jawaban yang relatif ya teman-teman. Kalau buat saya sendiri, saya pribadi, saya ini orang yang suka makan dan cinta kuliner plus touring. Jadi semua hal yang saya senang digabung jadi satu, ya worth it aja kalau menurut saya. Saya naik motor, naik Vespa, sambil jalan-jalan, sambil cari makanan yang konon katanya ini adalah sate Maranggi yang asli ya. Ya saya juga nggak tahu nih yang asli apa enggak kan. Ya sate Maranggi pokoknya dari Purwakarta aja. Ya bodo amat mau asli mau enggak, ya pokoknya sate Maranggi yang di Purwakarta sih kalau menurut saya ya asli-asli aja. Ya orang asalnya dari sini kan gitu. Nah jadi touring sambil mencari kuliner yang belum pernah dicoba, ya buat saya worth it aja. Apalagi rasanya tidak mengecewakan ya teman-teman. Dan menurut saya sate Maranggi yang ini itu lebih cocok di lidah saya gitu, lebih apa ya, ya lebih pas lah menurut selera saya gitu. Jadi ya worth it aja kalau buat saya gitu, selama kalian tidak bermasalah kalau misalkan makan harus jauh-jauh gitu teman-teman. Jadi worth it gaknya saya kembalikan ke teman-teman semua gitu. Nah ini kita jalan pulang juga lewat jalur yang beda ya teman-teman. Kalau tadi saya lewat Lembang perginya, ini sekarang saya pulangnya lewat Cikalong, Padalarang, Cimahi, baru Bandung ya. Nah ini jadi jalur ini adalah dulunya jalur utama menuju ke Jakarta ya dari Bandung, begitupun sebaliknya. Jadi Bandung Jakarta ini salah satunya adalah jalur ini adalah salah satu jalur utama. Jadi dulu ada 3 pilihan kalau kita mau ke Jakarta ya. Bisa lewat Puncak, bisa lewat
sini bisa lewat Subang, teman-teman. Nah, jalur yang paling cepat sampai ke Jakarta itu kalau kita naik mobil ya, itu adalah jalur ini. Jadi nanti kita nongol-nongolnya udah di gerbang tol Cikampek sebelum ada tol Cipularang gitu. Tapi setelah ada tol Cipularang ya, kalau kita naik mobil ya paling cepat ya lewat Cipularang gitu. Nah, ini jalur ini juga udah kayak Pantura yang waktu episode lalu kita datengin ya, kita jelajahi. Ini sama-sama jalur yang sekarang ini jalur mati lah bisa dibilang gitu. Jalur yang mati suri, jalur yang mulai ditinggalkan sama banyak pengguna mobil ya. Karena kayaknya jarang ya orang dari Bandung mau ke Jakarta lewat jalur ini tuh udah jarang banget gitu. Mayoritas pasti udah lewat tol Cipularang. Jadi ya seru-seru sih kalau saya ya melihat jalur-jalur yang seperti ini tuh seru gitu loh. Jadi kita pernah tahu ya, kita mengenang dulu jalur ini tuh adalah jalur yang pernah berjaya pada masanya. Ini adalah urat nadi transportasi, jalur transportasi jalur darat ya, dari Bandung menuju Jakarta dan sebaliknya. Dulu ini adalah jalur primadona, teman-teman. Nah, sekarang ya karena kemajuan zaman ya, zaman udah berubah ya, ada akses yang jauh lebih cepat daripada jalur ini. Nah, ini adalah sisa-sisa yang kita lihat, sisa kejayaan yang kita lihat di jalur ini, teman-teman. Nah, alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di perbatasan kota Cimahi dengan kota Bandung ya, teman-teman. Jadi berakhir sudah perjalanan saya di Wandering Season episode 2 kali ini. Nah, ini jarak yang saya tempuh kali ini dari rumah sampai kembali lagi ke rumah itu kurang lebih sekitar 150 km, teman-teman. Dan sepanjang perjalanan tadi, seperti teman-teman lihat, banyak diiringi dengan hujan ya, teman-teman. Jadi lebih asik perjalanan. Alhamdulillah sampai juga di dekat rumah nih, teman-teman. Disambut sama itu gunung di belakang tuh, itu gunung ini ya, Gunung Cikuray kalau nggak salah, Gunung Cikuray dan Gunung Guntur di Garut ya. Ini kelihatan dari rumah saya ini, karena emang daerah Bandung Timur kan, dan ya kalau cerah seperti inilah. Nah, jadi itu tadi perjalanan saya ke Purwakarta berburu kuliner khas Purwakarta ya, sate Marangi. Dan konon katanya sate Marangi itu yang tadi saya coba itu adalah sate Marangi yang asli ya, teman-teman. Sate Marangi yang konon katanya juga paling enak, dan emang setelah saya coba rasanya tuh beda dari sate Marangi yang lain ya gitu. Dan emang lebih cocok di lidah saya kalau yang ini. Jadi cita rasanya tuh berbeda dari sate Marangi yang pernah ada gitu, bumbunya beda gitu kan. Ini tuh kayak raw gitu, mentah gitu bumbunya tuh. Oke, tadi juga saya main ke Situ Anayasa ya, itu salah satu tujuan wisata juga. Dan buat teman-teman yang suka San Mori di Bandung, itu boleh juga tuh jadi referensi ya, karena nggak terlalu jauh juga jaraknya dari kota Bandung. Oke, paling segitu dulu aja video dari saya, teman-teman ya. Nanti kalau ada tempat-tempat menarik lagi akan saya kunjungi. Sampai jumpa di Wandering Season episode ke-3 ya, teman-teman. Kalau teman-teman punya referensi tempat yang menarik, silakan di komen ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya, teman-teman. Oke, segitu dulu videonya. Sampai ketemu lagi di Wandering Season episode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.